Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan tema ya pengelolaan utang di Indonesia terkait dengan mata kuliah keuangan negara. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama kelompok anggota kami. Yang pertama, Anudan Nurlaila dengan akronim 1109, Aji Sulistiono dengan akronim 1112, Wahyu Andriat Mojo dengan akronim 1113, Vicky Haikal dengan akronim 1116, dan Rafida Faiza dengan akronim 1117. Selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah mengenai kenapa negara perlu berhutang. Slide selanjutnya. Jadi, lebih dari 90% negara di dunia memiliki hutang, termasuk negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Italia, Singapura, dan lain-lain. Yang bahkan jumlah hutangnya termasuk yang terbesar di dunia. Lantas, kenapa negara berhutang? Jadi perlu kita ketahui, hutang negara dengan hutang pribadi itu berbeda. Hutang pribadi dalam masyarakat biasanya dipandang sebagai hal yang negatif, karena dilakukan ketika kondisi finansial yang buruk. Sedangkan hutang negara tidak identik dengan negara yang miskin atau tidak produktif. Negara perlu berhutang guna untuk menstimulus perekonomian dengan mengalokasikan dana hasil dari berhutang tersebut untuk pembangunan pada sektor produktif, yang dapat memberikan pendapatan pada negara sekaligus juga bermanfaat bagi masyarakat. Sektor produktif yang dimaksud seperti jalan tol, bandara, terminal, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Dengan begitu, negara akan memiliki kapabilitas untuk membayar hutang, di lain sisi perekonomian juga akan berkembang lebih cepat. Hal demikian akan berdampak juga pada percepatan kemajuan negara. Hal penting apa yang negara harus pikirkan? Next. Hal penting yang harus yang pertama yaitu rasio hutang terhadap PDB atau PDB. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang digunakan sebagai tolak ukur kemampuan suatu negara dalam membayar hutang-hutangnya. Rasio aman saat ini adalah di dalam angka 30% terhadap produk domestik bruto. Yang perlu menjadi catatan adalah meskipun berhutang, pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya. Lalu yang kedua, ada primary balance di APBN. Hal ini merupakan keseimbangan dari hasil selisih total pendapatan negara yang dikurangi belanja negara di luar pembayaran hutang, yang nantinya dapat menentukan APBN di dalam suatu negara itu surplus atau malah defisit. Lalu yang ketiga, maksud dan tujuan hutang itu sendiri. Sebagai contoh, di Indonesia, hutang digunakan untuk pembiayaan atas defisit APBN. Untuk menutup defisit atas APBN, pemerintah lebih melakukan pembiayaan dari berhutang karena dianggap paling realistis. Utang dilakukan supaya terjadi dorongan bagi sektor-sektor ekonomi untuk tumbuh yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada pendapatan negara. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bagaimana posisi utang Indonesia saat ini dibanding dengan negara lainnya. Utang negara tercatat berdasarkan data yang kami peroleh melalui World Bank Group Finance. Utang Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2022 saat ini ke Bank Dunia tercatat sebesar 15,67 miliar dolar AS atau sekitar 235 triliun rupiah. Nah, data tersebut merupakan data valid dari World Bank Group Finance. Indonesia merupakan negara yang memiliki hutang paling tinggi nomor 1, disusul oleh Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, Timur Leste, Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Oke, selanjutnya data terkait posisi hutang Indonesia saat ini per 31 Agustus. Rasio hutang terhadap GDP diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 12 Tahun 2003, Pasal 12 Ayat 3 yang berbunyi defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari produk domestik bruto.
Ya, selanjutnya rasio utang di Indonesia dinilai masih lebih aman dan terkendali dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Ini terlihat dari data Dana Moneter Indonesia Internasional atau IMF yang memproyeksikan rasio utang pemerintah Indonesia terhadap produk domestik bruto PDB sebesar 42,17% pada 2022. Angka itu masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Selain itu, rasio utang pemerintah Indonesia jauh lebih rendah dari India dan Cina yang masing-masing mencapai 86,9% dan 77,84%. Adapun rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 39,56% pada Juni 2022. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.